Sering bingung nggak sih? Atau mungkin malah sedikit kesal pas lihat harga barang yang kita incar tiba-tiba naik? Atau sebaliknya, kok jadi murah banget? Nah, hari ini kita bakal jadi detektif ekonomi. Kita akan pecahkan teka-teki harga ini cuma dengan dua konsep dasar yang ternyata, wow, ngatur banyak banget hal di hidup kita. Coba deh bayangin, kamu nemu tiket pesawat dengan harga yang pas banget di kantong. Kamu tunda belinya, mikir besok aja deh. Pas paginya dicek, harganya udah melejit 2 kali lipat. Atau tiket konser band idola kamu yang ludes dalam hitungan detik. Terus tiba-tiba muncul lagi di tempat lain dengan harga selangit. Ini bukan sulap, ini ekonomi. Dan kita bakal bongkar rahasianya bareng-bareng. Oke, buat mecahin teka-teki ini, kita mulai dari sisi yang paling kita kenal, yaitu diri kita sendiri sebagai pembeli. Setiap kali kita mutusin buat beli sesuatu, kita itu lagi nulis bagian pertama dari cerita ini. Ini adalah bab tentang permintaan. Nah, dalam dunia ekonomi, cuma pengen aja tuh nggak cukup. Permintaan itu adalah keinginan yang didukung sama isi dompet. Jadi ada dua syaratnya. Kamu harus bersedia beli, dan yang paling penting, kamu harus mampu bayar. Saya mungkin pengen banget punya jet pribadi, tapi karena saya nggak mampu, ya keinginan saya itu cuma angan-angan, bukan sebuah permintaan dalam kacamata ekonomi. Dan ini dia hubungan antara harga dan keinginan kita dalam bentuk angka. Coba lihat tabel kopi ini. Waktu harganya murah, cuma $1, kedai kopinya rame, 100 orang beli. Tapi begitu harganya melonjak 4 kali lipat, banyak yang jadi mikir-mikir lagi. Akhirnya, cuma sisa 40 pembeli. Polanya logis banget kan? Dan inilah inti dari sisi pembeli. Hubungan yang kayak jungkat-jungkit ini, harga turun, permintaan naik, harga naik, permintaan turun, ini tuh aturan emas dalam ekonomi, namanya hukum permintaan. Prinsip inilah yang jadi dasar adanya diskon besar-besaran, obral akhir tahun, dan alasan kenapa kita jadi pengen borong pas ada promo. Tapi tunggu dulu, ceritanya nggak sesederhana itu. Harga emang penting, tapi ada kekuatan lain yang bisa mengubah keseluruhan permainan. Coba bayangin, kamu baru aja naik gaji. Selera kopi kamu mungkin juga jadi naik kelas kan? Atau tiba-tiba ada berita heboh kalau kopi adalah kunci umur panjang. Tiba-tiba di setiap level harga, orang yang mau beli kopi jadi lebih banyak. Nah, inilah yang disebut pergeseran permintaan. Oke, setiap transaksi itu kan punya dua sisi. Kita udah dengar cerita dari sisi pembeli. Sekarang yuk kita nyebrang ke balik meja kasir dan lihat dunia dari kacamata penjual. Ini adalah bab tentang penawaran. Dan ya sama kayak pembeli, penjual juga punya dua syarat. Mereka harus bersedia menjual dan mampu menyediakan barangnya. Kedai kopi mungkin pengen banget jual 1 juta cangkir sehari. Tapi kalau mesin kopinya cuma 1, ya nggak bakal kejadian. Keinginan harus ketemu sama kapasitas produksi. Nah, sekarang coba perhatikan. Ceritanya jadi kebalikannya. Waktu harga kopi cuma $1, penjual mungkin mikir, nggak sebanding sama capeknya, dan cuma nyediain 20 cangkir. Tapi pas harganya jadi $4, wah tiba-tiba mesin kopinya kerja lembur. Mereka siap menyajikan 80 cangkir. Motivasinya jelas beda banget. Pertanyaannya, kenapa ya? Jawabannya simple banget. Untung. Harga yang lebih tinggi itu ibarat musik merdu di telinga penjual. Ini insentif murni buat kerja lebih giat, produksi lebih banyak, dan jual lebih banyak. Inilah inti dari hukum penawaran. Harga naik, penawaran ikut naik. Logis banget kan? Dan ya, tentu aja, penawaran juga nggak kaku. Coba bayangin kalau harga biji kopi, bahan baku utamanya, turun drastis. Tiba-tiba, jualan kopi jadi lebih untung di setiap level harga. Atau kalau ada teknologi mesin espresso baru yang bisa bikin kopi 2 kali lebih cepat. Boom, seluruh kurva penawaran bisa bergeser. Oke, panggungnya udah siap nih. Di satu sisi, kita punya pembeli yang berburu harga termurah. Di sisi lain, ada penjual yang mengincar harga tertinggi. Dua kekuatan yang saling berlawanan. Apa yang terjadi waktu mereka akhirnya ketemu di pasar? Disinilah keajaiban dimulai. Coba lihat deh tarik ulur ini. Pembeli narik harga ke bawah, pengennya semurah mungkin. Penjual narik harga ke atas, maunya semahal mungkin. Kelihatannya kayak bakal buntu ya. Terus gimana caranya bisa ada satu harga yang disepakati bersama? Jawabannya ada di satu kata kunci, equilibrium. Anggap aja ini sebagai titik manis pasar. Ini adalah satu-satunya harga di mana jumlah barang yang pengen dibeli orang sama persis dengan jumlah yang pengen dijual sama penjual. Keseimbangan yang sempurna, nggak ada yang sisa, nggak ada yang kurang. Tabel ini nunjukin gimana pasar itu berpikir.
Kalau harganya ketinggian, misalnya $4, rak-rak bakal penuh sama kopi yang nggak laku. Ini namanya surplus. Apa yang penjual lakuin? Ya, mereka turunin harga. Sebaliknya, kalau harga kemurahan, $2, kopi bakal langsung ludes dan pembeli pada rebutan. Ini namanya kekurangan. Ini ngasih sinyal ke penjual buat naikin harga. Jadi, pasar itu secara alami akan selalu bergerak menuju titik tengah yang damai itu, $3, titik equilibrium. Proses koreksi diri yang keren ini tuh saking kuatnya, sampai-sampai bapak ekonomi kita, Adam Smith, ngasih nama yang puitis banget, tangan tak terlihat atau invisible hand. Seolah-olah ada kekuatan gaib yang nuntun pembeli dan penjual yang masing-masing cuma mikirin kepentingannya sendiri ke arah hasil yang efisien buat semua orang. Nah, sekarang kita udah punya kacamata ekonomi baru kita. Yuk kita pakai kacamatanya ini dan balik lagi ke misteri awal. Harga tiket yang naik turun dan harga secangkir kopi yang bisa berubah. Waktunya kita uji model ini di dunia nyata. Skenario pertama, ada insinyur jenius yang menciptakan mesin pemanggang kopi baru yang super efisien. Biaya produksi jadi jauh lebih murah. Kira-kira apa yang bakal terjadi sama harga kopi di kafe langganan kamu? Oke, kita urutkan reaksinya ya. Pertama, karena produksinya lebih murah, penawaran kopi jadi membanjiri pasar. Ini bikin surplus, kebanyakan kopi, tapi pembelinya nggak nambah di harga yang lama. Akhirnya, para penjual saling bersaing dengan nurunin harga buat narik pembeli. Hasilnya, terbentuklah harga equilibrium baru yang lebih rendah. Selamat, kopi pagimu jadi lebih ramah di kantong. Oke, ronde kedua. Kali ini ada studi yang jadi headline di seluruh dunia. Judulnya, Minum Kopi Setiap Hari Meningkatkan IQ. Nah, gimana pasar bakal bereaksi sama berita kayak gini? Tiba-tiba semua orang pengen jadi lebih pintar. Permintaan kopi langsung meroket. Di harga yang lama, kopi langsung ludes. Terjadi kekurangan. Kamu bakal lihat antrian panjang dan pembeli yang kecewa. Ini adalah sinyal buat penjual buat naikin harga. Harga bakal terus naik sampai cuma pembeli yang paling niat dan mampu yang bisa beli. Dan terciptalah equilibrium baru yang lebih tinggi. Nah, gitu deh caranya. Kamu baru aja membuka sebuah kekuatan super baru. Kemampuan buat melihat kekuatan tak terlihat dari penawaran dan permintaan yang bekerja di mana-mana, di sekitar kamu. Mungkin kelihatannya cuma kayak huruf X simple di sebuah grafik, tapi jangan salah, model penawaran dan permintaan ini adalah salah satu alat paling hebat buat memahami dunia. Ini bisa ngejelasin harga segala hal, mulai dari alpukat di supermarket sampai harga saham di pasar global. Sekarang, saya tantang kamu. Pas kamu menjalani hari-hari, coba deh lihat dunia pakai kacamata baru ini. Kenapa tarif ojek online jadi mahal pas hujan? Kenapa harga stroberi lebih murah pas lagi musimnya? Coba pilih satu harga dalam hidup kamu, dan coba pecahkan teka-tekinya. Kekuatan super ini sekarang jadi milik kamu. Gunakan dengan baik ya.